Shalom Hope Church, welcome home. Saya percaya semua brothers and sister bersuka cita. Mari kembali dalam ibadah online Hope Church. Saya mau ajak semua brothers and sister dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini, kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan, karena hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita persiapkan diri kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dan mari saya undang semuanya, kita tunduk kepala sejenak, kita mau berdoa buat Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang selalu sempurna dalam hidup kami. Dan sebentar Bapa, kami mau beribadah bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Kau akan mengurapi kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Mari biar kiranya Tuhan Kau berkati setiap kami Tuhan, karena kami mau memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sembah Dia. Shalom Hope Church. Yuk kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan syukur. Kita mau nyatakan betapa Tuhan itu baik, selalu baik buat setiap kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur.
Sekarang tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari brother dan sister boleh persiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Brother sister boleh memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di layar kaca brothers and sister. Namun sebelum kita berdoa dan memberikan yang terbaik buat Tuhan, saya mau ajak kita mau baca 2 ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan dan brother sister boleh baca bersama-sama dengan saya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan yang boleh kami nikmati ya Tuhan. Berkat-berkat-Mu Tuhan yang boleh Kau curahkan bagi setiap kami. Dan sekarang tiba saatnya Tuhan kami memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Biar kiranya Kau berkati persembahan kami ini Tuhan. Biar persembahan ini boleh kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Boleh terus kami pakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh kerelaan hati kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Mari kita sama-sama mau renungkan kebaikan Tuhan. Karena segala sesuatu yang Tuhan perbuat buat kita selalu baik. Kita mau sama-sama bersyukur kehadirat-Nya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Sebentar lagi kami akan mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Kiranya Kau sucikan dan kuduskan bibir dan lidah Nathan Tuhan. Ia akan membawakan firman-Mu. Biar apa yang keluar dari bibir lidahnya hanya berdasarkan daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara, senang sekali bisa kembali menyapa saudara di hari ini, hari Minggu di bulan September ini. Nggak terasa sebentar lagi kita sudah akan masuk di bulan Desember dan akhirnya kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Hari ini saya tergerak untuk boleh sharing atau membagikan kepada kita semua sebuah topik mengenai iman. Iman adalah sebuah pengajaran yang menurut saya sangat dasar sekali ya buat kita orang Kristen. Dan sayangnya saya ketemu banyak orang yang punya pengertian yang kurang tepat, bahkan tidak tepat mengenai iman. Nah, oleh karena itu di hari ini, walaupun waktunya tidak panjang, tapi saya mau membagikan kepada kita semua tentang iman. Harapan saya, bahkan doa saya, kita semua punya pengertian yang benar tentang iman. Ibrani 11 ayat 1, tidak lain dan tidak bukan, kalau kita mau belajar tentang iman, ada di kitab Ibrani pasal 11 ayat 1, bahkan seluruh pasal ini saya harap kita bisa pelajari, bisa baca, supaya kita bisa semakin mengerti tentang iman. Ibrani 11 ayat 1, apa sih iman itu? Di sini definisinya jelas, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulang sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat atau belum kita lihat. Nah, orang seringkali punya salah pengertian tentang iman. Mereka berpikir iman itu
adalah sebuah alat untuk memaksa Tuhan. Karena di sini dikatakan iman adalah dasar dari yang kita harapkan. Nah, banyak orang punya harapan macam-macam dan mereka berkata, aku beriman. Dan mereka berkata, sekarang memang belum bisa lihat, tapi iman. Kita beriman, Tuhan sudah sediakan. Nah, jadi sekali lagi saya katakan banyak orang salah mengerti dan mereka menggunakan iman sebagai alat untuk memaksa Tuhan memenuhi segala keinginan mereka, memenuhi segala harapan mereka, memenuhi segala rencana bahkan cita-cita mereka. Nah, saya kasih contoh ya, menyedihkan gitu ya. Ada orang-orang yang menggunakan iman ini untuk memuaskan keinginan dagingnya. Jadi contoh misalnya ada seseorang yang ya katakan punya penghasilan 1 bulan tidak lebih dari 5 juta rupiah. 1 bulan penghasilannya tidak lebih dari 5 juta rupiah. Nah, satu kali dia lagi jalan-jalan ke sebuah mall atau ke sebuah pusat kesibukan. Di situ ada sebuah mobil mewah sedang dipamerkan. Wah, hatinya berapi-api. Ngelihat mobil itu dia seperti, waduh, ini mobil keinginanku, mobil cita-citaku dari kecil. Ingat, penghasilan 1 bulan cuma 5 juta rupiah. Nah, waktu dia melihat mobil itu, tiba-tiba terbersit dalam pikirannya bahwa dia punya iman. Nah, jadi tiba-tiba dia berkata, aku beriman, mobil ini akan jadi milikku. Bahkan tidak sedikit orang yang tumpangin tangan mobil itu dan bilang, mobil ini akan jadi milikku. Gak sedikit orang bukan cuma tumpangin tangan, doain keliling sama mobil itu. Dan akhirnya menggunakan sebuah kata-kata yang membuat saya sedih ya, membuat saya, aduh, kok bisa punya pikiran kayak gitu. Memakai sebuah kata-kata yang berkata, aku klaim mobil ini dalam nama Tuhan Yesus. Waduh. Nah, kembali kepada Ibrani 11, memang dikatakan di sini adalah iman adalah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum atau tidak kita lihat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang kita harapkan? Apa yang belum kita lihat? Nah, saya mau mengajak saudara, walaupun mungkin waktunya tidak cukup hari ini atau pada saat firman Tuhan disampaikan, tapi setelah ibadah ini selesai, saya sungguh-sungguh mengajak saudara untuk baca Ibrani 11 ini secara keseluruhan. Ibrani 11 ayat 1 dimulai dengan sebuah definisi, iman adalah definisi. Tetapi kalau kita memang sungguh-sungguh mau mengerti apakah iman itu, kita sungguh-sungguh mau benar-benar tahu apakah iman itu, kita tidak mau disesatkan oleh iblis. Nah, iblis suka menyesatkan kita waktu kita baca sebuah ayat sepotong-sepotong. Tujuannya apa? Tujuannya supaya waktu kita memotong-motong ayat, kita pegang hanya sebagian dari firman Tuhan, dan setelah itu akhirnya karena ketidakmengertian kita, akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang kita percayai, dan akhirnya kita kecewa sama Tuhan. Dan waktu kita kecewa sama Tuhan, iblis tepuk tangan. Nah, jadi iblis memang sengaja menutup kebenaran-kebenaran itu. Banyak orang Kristen hanya memotong-motong sebuah ayat saja. Nah, oleh karena itu saya mendorong saudara-saudara semua untuk baca Ibrani 11 ini secara keseluruhan. Nah, kalau tadi sudah dimulai dengan sebuah definisi, apakah iman itu? Nah, menarik, waktu saya belajar sungguh-sungguh soal iman ini, Ibrani 11 ini dilanjutkan, atau kita bisa lihat judul dari Ibrani 11 adalah saksi-saksi iman. Saksi-saksi iman atau pelaku-pelaku iman. Siapakah mereka? Di situ kita bisa melihat nama-nama yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Ada Habel, ada Henoh, dan ada Nuh. Dan yang paling terkenal adalah Abraham. Dan seterusnya. Di situ ada nama-nama yang luar biasa. Ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf, ada Gideon, ada Barak, ada Simson, ada Yefta, ada Daud, ada Samuel, dan para nabi. Nah, kalau saudara sungguh-sungguh membaca seluruh pasal dari Ibrani 11 ini, kita bisa menemukan sebuah kebenaran, sebuah fakta, bahwa ternyata iman bukanlah alat untuk memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kita atau kerinduan kita atau harapan kita atau cita-cita kita atau keinginan daging kita. Sekali lagi saya katakan, iman bukanlah alat untuk memaksa Tuhan.
Tapi sebaliknya waktu kita baca Ibrani 11 secara keseluruhan, iman adalah memang betul dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum atau tidak kita lihat. Tapi ingat, keinginan atau harapan atau cita-cita atau kehendak itu semua dimulai dari Tuhan. Jadi saya mau katakan, iman itu bermula dari Tuhan. Jadi keinginannya berasal dari Tuhan, kehendaknya berasal dari Tuhan. Dan iman adalah bahan bakar manusia untuk memenuhi apa yang Tuhan inginkan supaya terjadi di muka bumi ini. Saya ulangi sekali lagi ya. Iman adalah sebuah bahan bakar buat manusia untuk apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki bisa terjadi di atas muka bumi ini. Kita lihat contoh-contohnya. Contohnya Nuh. Keinginan untuk membuat bahtera itu bukan berasal dari Nuh, tapi berasal dari Tuhan. Berikutnya, Abraham. Keinginan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar itu bukan berasal dari Abraham. Tetapi keinginan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar itu datang dari Tuhan sendiri. Dan semua contoh-contohnya, tadi saya sudah sampaikan, saya nggak bisa bahas satu demi satu. Tapi kalau saudara-saudara sungguh belajar firman Tuhan ini, semua nama yang ada di Ibrani 11, ingat sekali lagi, keinginannya tidak dimulai dari mereka. Keinginannya tidak dimulai dari manusia. Desire-nya bukan dari manusia. Tetapi keinginannya, kerinduannya, desire-nya itu dari Tuhan. Dan dengan iman, manusia melakukan kehendak Tuhan. Jadi dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum atau tidak kita lihat. Apa sih yang diharapkan? Apa sih yang tidak kita lihat? Yang diharapkan adalah kehendak Tuhan dinyatakan. Yang diharapkan adalah kehendak Tuhan digenapi. Yang tidak dilihat atau yang belum dilihat apa? Apa yang Tuhan sudah sampaikan. Memang walaupun belum dilihat, walaupun belum terjadi, karena kita punya iman, kita berdiri teguh di atas iman itu, dan kita terus berjuang. Itu iman. Jadi sekali lagi ini sebuah definisi yang luar biasa penting supaya kita bisa mengerti. Keinginannya semua berasal dari Tuhan. Desire itu dari Tuhan. Passionnya dari Tuhan. Rancangannya dari Tuhan. Kehendaknya dari Tuhan. Dan harapan kita adalah supaya kehendak Tuhan itu terjadi di muka bumi. Jadi walaupun kita punya harapan supaya kehendak Tuhan di muka bumi terjadi, walaupun kita belum lihat, kita tetap berjuang. Kenapa kita tetap berjuang? Karena kita punya iman. Dan itu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh iman, oleh saksi-saksi iman. Nuh. Waktu Nuh diberi perintah oleh Tuhan membuat bahtera. Ingat, keinginannya bukan berasal dari Nuh. Nuh nggak punya keinginan yang dahsyat itu. Nuh nggak punya keinginan yang keren itu. Karena buat Nuh, sebagaimana manusia pada zaman itu, manusia zaman itu tidak atau belum punya sebuah gambaran mengenai air yang banyak. Karena mereka belum pernah melihat adanya kumpulan air yang banyak, baik berupa danau maupun berupa lautan. Jadi waktu Tuhan berkata bangun bahtera, Nuh nggak ngerti apa sih bahtera, gunanya buat apa. Tetapi karena iman, di sini dikatakan karena iman Nuh taat. Jadi ingat sekali lagi, keinginannya bukan berasal dari manusia. Keinginannya berasal dari Tuhan, dan karena ada iman, Nuh taat, Nuh melakukan perintah Tuhan. Dan saudara tahu, sejak pertama kali Nuh mendengar perintah Tuhan untuk membuat bahtera, sampai dengan hujan pertama kali turun, itu memakan waktu 40 tahun. Wah, saya ngebayangin ya, waktu mungkin saya disuruh Tuhan, misalnya saya Nuh, disuruh Tuhan membuat bahtera. Terus saya meyakinkan istri, anak, menantu untuk bantuin saya. Ayo, istri, anak, menantu mau bantuin saya. Tapi 1 hari lewat, 2 hari lewat, orang-orang mulai mencibir.
Kita bisa baca ceritanya di kitab Kejadian. Orang-orang mulai mempertanyakan, Nuh ngapain lu? Terus Nuh dengan percaya diri cerita, ini loh aku disuruh Tuhan bangun bahtera. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita manusia dari air bah, dari banjir. Wah, orang-orang mulai mencibir. Orang-orang mulai ngata-ngatain. Dan selama 40 tahun, orang-orang ngata-ngatain Nuh, orang-orang underestimate Nuh. Wah, lu salah deh, lu salah. Dan saya ngebayangin mungkin istri, anak, menantunya juga mulai mempertanyakan kebenaran itu. 40 tahun. Sampai dengan air hujan yang pertama kali turun. Dan saya melihat atau membayangkan, saya coba mendramatisir keadaan Nuh. Kalau Nuh tidak punya iman, Nuh tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini. Tokoh berikutnya adalah Abraham. Abraham disuruh Tuhan meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan tanah kelahirannya. Nah, keinginan itu berasal dari Tuhan. Dan dalam perjalanan, Abraham begitu bergaul erat dengan Tuhan, dan Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan salah satu bentuk janji Tuhan yang disampaikan kepada Abraham adalah, engkau akan punya keturunan sebanyak pasir di tepi pantai atau di laut, dan bintang sebanyak di langit. Ingat, keinginannya berasal dari Tuhan. Rancangannya berasal dari Tuhan, bukan dari Abraham. Nah, saya harap dua contoh atau dua tokoh ini bisa membuka paradigma kita. Jadi bicara tentang iman, keinginannya bukan dari kita. Tuhan yang menanam keinginan itu, Tuhan yang menanam cita-citanya, Tuhan yang menanam kehendaknya dalam hidup kita. Dan kehendaknya atau cita-citanya itu bukan untuk memuaskan kedagingan kita, tapi sebaliknya supaya kehendaknya terjadi di muka bumi. Jadi kalau ada orang berkata, aku beriman akan punya mobil mewah, aku beriman punya rumah mewah, dasarnya apa? Dan setelah itu tumpang-tumpang tangan, setelah itu doa-doa keliling. Waduh, mengerikan. Dan saya mau sampaikan satu hal lagi. Saya agak terganggu, saya agak gundah gulana kalau ada orang mengatakan aku klaim Tuhan, aku klaim Tuhan. Buat saya itu kata-kata yang mengerikan. Nah, saya punya beberapa teman yang kerja di perusahaan asuransi, dan saya percaya kita sering mendengar penjelasan tentang asuransi. Nah, perusahaan asuransi, agen asuransi ngajarin kita sebuah kata yang adalah klaim tadi. Jadi kalau kita sudah menjadi bagian dalam sebuah program asuransi, setiap bulan kita bayar premi. Saya ulang sekali lagi ya. Setiap bulan kita bayar premi. Dan waktu kita mengalami sebuah sakit penyakit, atau mungkin walaupun kita tidak inginkan, misalnya terjadi sebuah kecelakaan dan kita harus dirawat di rumah sakit. Nah, teman kita, sahabat kita, atau agen asuransi kita akan memberikan rekomendasi kepada kita. Ayo kita klaim ke perusahaan asuransi. Ingat, itu kata-kata yang sering dipakai oleh agen asuransi atau kita pakai juga. Nah, itu sebuah kata-kata yang wajar. Kenapa? Karena kita sudah membayar premi setiap bulan kepada perusahaan asuransi. Dan bahkan ada beberapa orang atau banyak orang yang membayar preminya dengan jumlah yang begitu besar, dengan tujuan supaya waktu sakit masuk rumah sakit atau mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan, mereka mendapat pergantian atau penggantian uang yang cukup. Nah, kata-kata klaim kepada perusahaan asuransi adalah sebuah kata-kata yang wajar. Kenapa? Karena memang tiap bulan kita sudah setor premi, dan waktu sesuatu terjadi, kita klaim kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan keuntungan atau benefit dari kenapa kita ikut perusahaan asuransi itu. Nah, kalau kata-kata klaim ditujukan kepada Tuhan, itu mengerikan. Dan mau saya katakan, itu nggak sopan. Kenapa? Waktu kita ikut perusahaan asuransi, tiap bulan kita bayar premi. Tapi waktu kita ikut Tuhan, apa yang kita lakukan buat Tuhan?
Yang Tuhan sudah lakukan buat kita jauh lebih banyak daripada yang sudah kita lakukan buat Tuhan. Waktu kita memberi sesuatu kepada Tuhan, baik itu persembahan atau apapun lah judulnya, saya mau katakan yang Tuhan berikan kepada kita sudah jauh lebih banyak daripada yang kita sudah berikan. Nah pertanyaannya, apakah kita berhak mengklaim Tuhan? Dan saya mau katakan hari ini dengan kasih Kristus, kita tidak punya hak sama sekali untuk mengklaim Tuhan. Karena tidak seperti perusahaan asuransi di mana kita sudah bayar premi, kita tidak berhak melakukan klaim kepada Tuhan karena yang Tuhan berikan kepada kita sudah jauh lebih banyak dari yang kita berikan kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan persembahkan atau korbankan buat kita, itu tidak bisa dibalas. Dia sudah memberikan segala-galanya, memberikan kesehatan, memberikan pemeliharaan, memberikan perlindungan. Bahkan dia memberikan nyawanya buat kita. Masa kita bilang, aku klaim Tuhan, aku klaim janji Tuhan. Wah, buat saya, waktu saya dengar ada orang berkata begitu, saya kaget. Kok berani-beraninya mengklaim Tuhan? Dan saya mau katakan kita nggak punya hak mengklaim Tuhan. Kita lihat beberapa ayat yang mendasari apa yang saya sampaikan. Mengapa kita nggak berhak mengklaim Tuhan? Selain tadi saya kasih ilustrasi tentang perusahaan asuransi. Ulangan 4 ayat 31. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Dia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Di sini ada sebuah kata-kata yang mind blowing buat saya. Ia tidak akan melupakan perjanjiannya. Dia bukan Allah yang lalai. Dia bukan Allah yang ingkar janji. Jadi nggak usah diklaim-klaim, nggak usah diinget-ingetin. Kalau manusia janji bisa lupa. Saya mungkin kalau berjanji bisa lupa. Mungkin bukan lupa aja, kadang-kadang belum sempat memenuhi janji saya. Tapi kalau Tuhan tidak akan pernah lupa dengan janjinya, dan Dia Allah yang besar, tidak ada kata-kata dari Tuhan yang mengatakan Tuhan tidak sempat, atau tidak ada kata-kata dari Tuhan yang Tuhan berkata, aku masih sibuk. Nggak ada. Karena waktu Tuhan waktu yang terbaik. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalimat awal mengatakan apa? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi sekali lagi saya mau katakan buat saudara semua, khususnya Hope Church, please deh, jangan menggunakan kata-kata aku klaim Tuhan. Itu sebuah kata-kata yang sangat tidak sopan. Dan saya sudah menyampaikan alasan-alasannya tadi. Buat saya pribadi itu sebuah kata-kata yang gak sopan untuk diberikan atau disampaikan kepada Tuhan. Kita gak punya hak untuk mengklaim Tuhan. Siapa kita sih? Nah, kembali kepada pelajaran tentang iman. Tadi saya katakan keinginan atau desire atau cita-cita atau rancangan itu semuanya datang dari Tuhan. Dan waktu kita mendapat dari Tuhan, kita berusaha melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Nah, secara manusia kita nggak bisa. Seperti ada contohnya Nuh, terus berikutnya contohnya Abraham. Wah, ini bukan sesuatu yang gampang. Nah, kenapa Nuh dan kenapa Abraham dan tokoh-tokoh yang lain bisa? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka percaya, mereka punya iman bahwa yang mereka harapkan, kehendak Tuhan terjadi, yang mereka harapkan walaupun mereka belum lihat, itu akan digenapi oleh Tuhan. Nah, itu definisi iman. Jadi keinginannya, rancangannya berasal dari Tuhan. Nah, kebenaran berikutnya yang saya mau sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Salah satu bukti orang punya iman, salah satu bukti orang beriman adalah orang itu punya ketaatan. Jadi waktu dia sudah menerima firman Tuhan, sudah menerima perintah Tuhan, sudah menerima janji Tuhan, walaupun secara manusia
itu mustahil. Secara manusia itu nggak mungkin. Saya ulangi sekali lagi ya. Keinginan itu, janji Tuhan itu bukan bicara tentang keinginan daging, tapi bagaimana kehendak Tuhan bisa dijadikan atau digenapi atau dinyatakan di muka bumi ini. Saya dorong saudara-saudara untuk baca sungguh-sungguh Ibrani 11 ini. Bicara iman sama sekali nggak bicara tentang keinginan manusia, tapi semuanya bicara keinginan Tuhan. Jadi waktu menerima janji Tuhan, menerima perintah Tuhan, menerima firman Tuhan, waktu orang punya iman, orang-orang itu termasuk kita akan menjadi orang-orang yang taat. Bahasa kerennya orang-orang yang militan. Memang secara manusia nggak mungkin. Mungkin secara manusia susah. Tapi waktu kita punya iman, ingat, kita akan menjadi orang yang taat untuk melakukannya. Sampai kehendak Tuhan dinyatakan di muka bumi ini. Contohnya Nuh, contohnya Abraham. Tantangannya berat. Bahkan kita bisa baca Abraham mulai berdialog sama Tuhan. Aduh Tuhan, kayaknya nggak mungkin deh. Aku udah tua. Tapi waktu Tuhan nyatakan janji-janjinya, Tuhan kuatkan. Dan Abraham percaya terus. Firman Tuhan katakan apa? Kepercayaan Abraham Tuhan perhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Makanya Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Jadi walaupun di masa tuanya Abraham akhirnya mendapat seorang anak. Dan kita tahu ceritanya, anak itu, anak tunggal itu, anak yang sah itu, yang berasal dari kandungan Sarah. Tuhan minta dipersembahkan kepada Tuhan. Waduh, Abraham kagetnya, udah dapatnya susah. Terus waktu sudah mulai beranjak remaja, Tuhan minta lagi. Tapi Abraham taat. Ingat kata-katanya, taat. Jadi turunan dari iman, hasil dari iman adalah ketaatan. Jadi sekali lagi saya mau katakan, iman bukan untuk memenuhi kebutuhan atau nafsu manusia. Iman adalah waktu kita punya keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan. Waktu kita dengar janji Tuhan, kita dengar perintah Tuhan, dan kita mau itu semua terjadi di muka bumi ini. Itu namanya iman. Ingat sekali lagi, iman bukan bicara rumah mewah, mobil mewah. Iman bukan bicara tentang ada perempuan cantik, terus kita beriman, kita tengking-tengking, kita klaim lagi tadi. Aduh, please deh jangan pakai kata-kata itu. Iman itu semuanya berasal dari Tuhan. Jadi jangan gunakan kata-kata yang tidak pantas kepada Tuhan. Jangan gunakan doa-doa yang tidak pantas kepada Tuhan. Waktu ngobrol dengan beberapa anak muda, ada sebuah kata yang bagus sekali untuk menjelaskan kepada kita. Seringkali orang mentang-mentang menggunakan kata iman, mereka jadi punya halusinasi. Anak-anak muda bilang halu. Tadi kalau saya kasih contoh penghasilan sebulan gak sampai 5 juta, tapi ngimpi punya mobil mewah, ngimpi punya rumah mewah, itu bukan iman, itu halu, anak-anak muda bilang. Nah sekali lagi saya katakan, kalau memang Tuhan yang berkehendak, Tuhan bisa melakukan banyak hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Tapi bagian kita adalah kita mau tetap taat sama Tuhan. Apapun yang menjadi perintahnya, apapun yang menjadi kehendaknya, apapun yang menjadi janji-janjinya, kita mau lakukan itu. Walaupun memang susah, kadang-kadang gak gampang, bahkan kadang-kadang mustahil. Tapi kita sudah baca cerita-ceritanya tadi secara sekilas. Waktu kita punya iman, kita akan bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan itu? Yang kita harapkan adalah supaya kehendak Tuhan dinyatakan di muka bumi ini. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum atau tidak kita lihat. Apa sih yang kita nggak lihat, yang belum kita lihat? Yang belum kita lihat, yang tidak kita lihat itu adalah semua kehendak Tuhan dinyatakan di muka bumi. Jadi sekali lagi, iman bukan bicara keinginan manusia, bukan bicara cita-cita manusia, tapi iman bicara tentang bagaimana menjadikan apa yang menjadi keinginan, kerinduan, kedaulatan Tuhan dinyatakan di muka bumi ini. Amin buat firman Tuhan.
Bapa yang bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, walaupun mungkin waktunya singkat, tapi aku berdoa Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan terus mengajar kami, mendidik kami. Kami bukan orang-orang yang punya pengertian yang salah, tapi kami semua adalah orang-orang yang mau terus belajar, supaya kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kami bukan orang-orang yang mau disesatkan, tetapi kami sungguh-sungguh orang yang mau ditaklukkan di bawah kehendak Tuhan, di bawah kedaulatan Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi semakin benar dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, aku berdoa Tuhan, biar setiap kami punya rasa haus dan lapar untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami tidak dipolusi atau dikontaminasi oleh paham-paham duniawi, tetapi sebaliknya kami mau terus mengejar Tuhan, sehingga apa yang menjadi kebenaran Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, menjadi rencana Tuhan, boleh digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, aku berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini. Engkau berkati, dimanapun kami berada, Engkau berkati kami. Berkat yang lebih daripada berkat jasmani, tetapi berkat yang tidak terhitung, berkat yang tidak terbayangkan, Engkau sediakan buat kami, yang sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, juga untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam ibadah online ini. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau berkati gereja-Mu, seluruh jemaat-Mu di Hope Church. Engkau berkati bahkan seluruh jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini. Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan sesudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.